Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Almarutiyah dari kelas PGMIA dengan NIM 2032100005. Nah, pada materi ke-6 ini kita akan membahas mengenai ilmu mustalahul hadis. Apa sih ilmu mustalahul hadis itu? Ilmu mustalahul hadis adalah ilmu yang mengkaji atau membahas hadis dan juga menganggap apakah hadis tersebut termasuk valid atau tidaknya. Nah, di dalam ilmu mustalahul hadis ini, hadis itu dibagi menjadi dua, yakni ada hadis riwayah dan juga hadis diroyah. Apa sih perbedaannya? Hadis riwayah itu lebih membahas kepada hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad dan para sahabat dan juga para tabi'in. Sedangkan untuk hadis diroyah itu lebih membahas kaidah-kaidah di dalam sebuah matan atau sanad hadis. Di dalam ilmu mustalahul hadis itu memiliki beberapa cabang ilmu lainnya, di antaranya yang pertama yakni rijalul hadis, di mana di dalam rijalul hadis ini membahas tentang perawi atau orang yang meriwayatkan hadis, baik itu berasal dari sahabat maupun tabi'in. Selanjutnya yang kedua yaitu ada cabang jarh wa ta'dil, yang mana di sini membahas perawi hadis itu apakah dia dianggap adil dalam mengeluarkan atau dalam meriwayatkan sebuah hadis. Yang ketiga yakni i'la'il hadis, di mana di sini membahas mengenai tampak tersembunyi atau nyata cacat dari sebuah matan atau sanad hadis. Cabang yang keempat yaitu nasikh wa mansukh, di mana di sini membahas hadis yang dimansuh dan apa saja yang menasahkannya. Selanjutnya yang keempat ada asbab urud al hadis, di mana di sini menjelaskan sebab-sebab mengapa Nabi menurunkan sabdanya. Selanjutnya yang terakhir, cabang yang terakhir yaitu talfiqil hadis. Di sini menjelaskan atau membahas hadis yang isinya itu berlawanan. Materi ketujuh yang akan kita bahas itu mengenai pembagian hadis dari segi kualitas. Jadi hadis itu dibagi menjadi 3 ya, yakni ada hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Yang pertama mengenai hadis sahih. Apa sih pengertiannya? Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, periwayatnya adil dan juga dhabit, dan yang terakhir tidak ada kejanggalan. Nah, hadis sahih itu dibagi menjadi 2, yaitu sahih li dzatihi dan juga sahih li ghairihi. Apa sih yang membedakannya? Jadi sahih li dzatihi itu dianggap sahih dengan sendirinya, sedangkan sahih li ghairihi itu dianggap sahih dengan bantuan keterangan yang lain. Lalu apa saja syarat-syarat hadis itu dianggap sahih? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatnya adil. Yang ketiga, periwayatnya dhabit atau hafalannya sudah di luar kepala. Yang keempat, tidak adanya ilat atau cacat pada hadis tersebut. Dan yang kelima, tidak ada kejanggalan. Nah, kehujahan dari hadis sahih ini adalah bisa dijadikan hujah dan wajib diamalkan baik dari perawi itu sendiri maupun diamalkan oleh bersama. Nah, yang kedua yakni hadis hasan. Apa sih pengertian dari hadis hasan? Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, periwayatnya adil, tetapi kedhabitan dari periwayat itu masih berada di bawah hadis sahih dan juga terhindar dari ilat dan juga tidak ada kejanggalan. Nah, hadis hasan itu dibagi menjadi 2, yakni hasan li dzatihi dan juga hasan li ghairihi. Perbedaannya, hasan li dzatihi itu dianggap hasan dengan sendirinya, sedangkan hasan li ghairihi itu dianggap hasan dengan bantuan keterangan lain. Nah, syarat-syaratnya hadis hasan pun juga hampir sama ya. Yang pertama, sanadnya bersambung, periwayatnya adil, tingkat kedhabitan periwayat itu ada di bawah hadis sahih. Terus tidak ada cacat dan juga terhindar dari kejanggalan. Nah, kehujahan hadis hasan itu dapat diterima dan bisa dijadikan dalil dalam menetapkan sebuah hukum. Yang ketiga yakni hadis dhaif. Hadis dhaif juga bisa dianggap hadis lemah karena di dalamnya tidak mewujudkan syarat-syarat dari hadis sahih dan juga hadis hasan. Nah, contoh dari hadis dhaif sendiri itu ada hadis maqlub, hadis mudhraf, dan juga hadis mushaf. Nah, bentuk kehujahan hadis ini juga sangat diragukan ya, karena di dalamnya terdapat ilat atau kecacatan, sehingga ketika hadis ini dijadikan dalil dalam menetapkan sebuah hukum, itu biasanya berada di tingkatan yang paling lemah.